Berjumpa kembali dengan Ibu Eka Widyastuti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani para Rasul Allah menjadi generasi yang berkarakter. Kompetensi dasar aspek pengetahuan 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan aspek keterampilan 4.4 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyaksikan video, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulul azmi, serta fungsi dan peran iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu sidik artinya benar, amanah berarti terpercaya, tablik berarti menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Sifat mustahil Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada 4, yaitu kizib artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, ada juga sifat jaiz bagi Rasul, adalah sifat berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Rasul. Misalnya, sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan sebagainya. Sifat jaiz bagi para Rasul ini memiliki beberapa hikmah sebagai berikut. 1. Melipat gandakan dan mengagungkan pahala atas keimanan dan amal salih mereka. 2. Memberi pelajaran agar umatnya mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan. Dan 3. Memberi keteladanan terhadap masalah keduniaan kepada para pengikutnya, seperti bekerja, berumah tangga, dan bermasyarakat. Di antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu para Rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah perkara di luar hukum kebiasaan untuk menguatkan penugasan, menundukkan lawan, sekaligus sebagai tanda kebenaran terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Perhatikan dalil nakli berikut ini. Quran Surat Al-Ahqaf Surat ke-46 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabra ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Selanjutnya Quran Surat Asy-Syura Surat ke-42 ayat 13, yang artinya diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa,
yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Simaklah bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. 1. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat. 2. Mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 3. Membenarkan semua berita yang disebutkan dalam nas tentang para nabi dan rasul. 4. Mengamalkan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Fungsi dan peran iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Al-Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tauladan Rasul menjadi inspirasi positif yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa termotivasi untuk bersikap dan bertindak seperti keteladanan yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Jika inspirasi keteladanan ini dimiliki oleh semua orang, tentu kehidupan akan selalu diwarnai dengan kejujuran, saling percaya, gotong royong, tanggung jawab, saling menghargai, toleran terhadap perbedaan, dan sifat-sifat positif lainnya. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.